ini aku sama teman-teman aku bakal ngebahas tentang program yang lagi terkenal banget di tahun ini. Namanya itu program Bina Talenta Indonesia. Nah, apa sih BTI itu? Nah, BTI itu merupakan program yang baru diluncurkan sama Kementerian Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di tahun 2025 ini. Nah, tujuannya itu buat apa sih? Tujuannya itu untuk mengembangkan bakat di bidang STEM, coding, dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita kenal dengan AI. Tahu nggak sih, BTI itu keren banget loh, karena di sini anak-anak yang punya kecerdasan luar biasa atau bakat luar biasa biasanya di bidang sains, teknologi, coding, dan kecerdasan buatan AI benar-benar dikasih ruang buat berkembang. Mereka nggak cuman belajar teori dari buku, tapi langsung praktek, eksperimen, dan berinovasi. Bayangin, dari kecil udah bisa bikin program sendiri, ngerakit robot, bahkan bikin ide cerdas yang bisa bantu banyak orang. BTI percaya setiap anak punya potensi hebat, tinggal gimana kita bantu mereka buat temuin dan ngasahnya. Dan disinilah tempatnya, tempat dimana rasa ingin tahu bertemu dengan kreativitas, teknologi, dan masa depan. Jadi, siapkah kamu jadi bagian dari generasi inovator masa depan? BTI tempatnya anak-anak hebat belajar, berkreasi, dan menaklukkan dunia digital. Tapi di balik semua kehebatan BTI, ada satu tantangan terbesar yang nggak bisa kita tutup mata. BTI selama ini memang fokus ke anak-anak yang sudah terlihat prestasinya. Mereka yang sudah pernah ikut lomba nasional, punya nilai super tinggi, atau dikenal sebagai anak pintar. Tapi gimana dengan anak-anak yang sebenarnya juga berbakat, cuman belum pernah ikut lomba, belum punya kesempatan buat tunjukin kesempatan ataupun kemampuannya mereka. Mereka banyak anak-anak yang diam-diam punya ide brilian tapi belum sempat dilihat. Anak-anak yang mungkin belum percaya diri tapi kalau dikasih peluang bisa luar biasa. Dan disinilah pentingnya perubahan. BTI perlu jadi tempat yang lebih inklusif, yang bisa melihat potensi bukan hanya dari prestasi yang kelihatan, tapi juga dari semangat rasa ingin tahu dan kemauan untuk terus belajar. Karena bakat sejati itu bukan soal siapa yang menonjol, tapi siapa yang punya kemauan untuk terus tumbuh. Selain itu, ternyata nih teman-teman, BTI ini fokusnya di pengembangan bakat sains dan teknologi, sementara di kebakat yang seni, olahraga, kepemimpinan sangat-sangat amat kurang perhatian dari pemerintah. Padahal dukungan yang luas dan fleksibel itu hal yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan bakat bagi anak-anak berbakat ini, teman-teman. Masalahnya tuh gak cuma tadi, teman-teman. Ternyata ada masalah di fasilitas dan kualitas guru juga nih. Terutama di daerah-daerah di luar Jakarta, banyak banget yang mengalami hal ini. Nah, kenapa sih bisa dibilang masalah? Karena sekolah-sekolah ini butuh fasilitas yang memadai atau bagus, dan juga guru yang paham dan berkualitas, sehingga anak-anak bisa berkembang sesuai dengan bakat yang mereka miliki secara optimal atau maksimal, teman-teman. Jadi sebenarnya program BTI ini udah bagus banget, overall perfect, tapi perlu improve di beberapa hal seperti informasi yang memadai dan juga fasilitas yang merata, sehingga tidak ada kesenjangan di antara sekolah di pelosok dan sekolah di kota dalam mengakses info mengenai BTI, dan juga anak-anak di sana yang memiliki keberbakatan dapat diasah terus-menerus sehingga menghasilkan anak-anak yang cerdas dan juga cemerlang. Poin selanjutnya adalah pemerataan fasilitas dan juga informasi yang memadai sehingga sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa bisa mengakses info dan juga mendapatkan fasilitas mengenai BTI. Nah, namun beberapa pulau di luar Jawa mengatakan bahwa informasi BTI ini kurang merata dan juga diperlukannya guru atau pemandu talenta sehingga
ada informasi yang masuk ke sekolah dan juga guru-guru di dalam sekolah dapat mengedukasi anak-anak mengenai BTI sehingga sekolah mampu mengikuti program BTI ini dengan baik dan tepat. Oke, gak kerasa kita udah sampai di penghujung video, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hal-hal yang sudah kami bahas di awal tadi, kami menyimpulkan bahwa program BTI ini udah merupakan langkah yang cukup bagus dan langkah positif dari Kemendikdasmen untuk anak-anak berbakat mengembangkan potensi di bidang coding, STEM, dan kecerdasan buatan. Tapi namanya program pasti ada plus dan minusnya. Nah, minusnya ini pelaksananya ini tuh masih memiliki keterbatasan akses untuk anak-anak yang belum menonjolkan prestasinya. Kurangnya perhatian di prestasi yang seperti seni, kepemimpinan, dan olahraga. Nah, serta apalagi nih yang tadi udah dibahas di awal, ketimpangan fasilitas yang memadai dan guru yang memiliki kualitas sesuai di bidangnya. Nah, oleh karena itu BTI ini perlu dikembangkan secara lebih inklusif dan merata agar setiap anak berbakat ini dapat mengembangkan bakatnya di bidang apapun, di daerah manapun, dan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi masa depan yang baik dan cerah di Indonesia ini. Oke, kita udah berada di paling ujung video ini, yaitu penutupan. Aku mau ngucapin terima kasih mewakili teman-teman aku yang udah menonton dan menyimak video ini sampai habis. Semoga videonya dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman semua yang menonton. Semoga juga kita terus bisa menyebarkan hal-hal positif atau hal-hal baik tentang pendidikan yang inklusif di Indonesia ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.